Dari pemohon mungkin ada satu ya yang menyampaikan, dan kemudian supaya dibatasi pertanyaan mungkin nanti bisa ditambah keterangan tertulis kalau memang masih diperlukan, karena habis ini masih ada sidang pleno lagi. Silakan. Baik, Yang Mulia. Sebenarnya banyak yang ingin kami dalami dari beberapa ahli, namun kami coba ringkaskan pertanyaan saja dalam konteks apa yang ingin kami dalami. Pertama kepada Son Sweni PhD. Silakan melalui Pak Arif. Saya pelan-pelan karena mungkin diterjemahkan Yang Mulia. Ya. Apakah ahli bisa mengelaborasi lebih lanjut kalau dalam tadi paparan itu kan ada istilah yang ahli keluarkan, unbundling, lalu dalam presentasi tertulis yang telah tersubmit di MK itu ada istilah privatisasi, gitu ya. Lalu saya coba tarik juga dengan istilah IPP, gitu ya, yang dalam kontrak ada PPA tadi ahli sampaikan. Nah, bagaimana sih korelasi? Pertanyaannya, bagaimana sih korelasi antara unbundling, privatisasi, dan IPP itu menurut pandangan ahli? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu yang kedua, Pak Interpreter, kalau memang terlalu cepat mungkin bisa disampaikan ya. Yang kedua, ketika bicara soal dampak IPP gitu ya, saya mau coba pakai analogi terbalik gitu ya. Apakah ada di dalam praktek IPP di banyak negara yang ahli telah riset tadi, praktek IPP itu yang ternyata dampak baiknya ada bagi suatu negara? Kalau dampak buruknya rasanya sudah banyak tadi ahli sampaikan gitu ya, dan masyarakat barangkali akan banyak kerugian. Kami ingin tanya, apakah ada dampak baik IPP yang terjadi di negara yang ahli pernah riset gitu ya? Dan yang bicara soal isu JETP, Just Energy Transition Partnership, tadi ahli sempat banyak mengundang itu gitu ya. Dalam riset yang ahli sampaikan, tadi sekilas agak mungkin belum bisa dielaborasi lebih lanjut ya, ketika banyak hal didasarkan kalau swasta, kalau negara itu nggak punya uang, kira-kira begitu. Nah, ahli bisa jelaskan tidak, sebenarnya negara dalam hal ini bisa melalui BUMN-nya untuk membuat atau membangun energi yang ramah lingkungan. Tadi sekilas ahli ngomong itu ya, mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut maksudnya seperti apa. Itu kepada ahli Mr. Son Sweni. Kami lanjut atau direspon dulu? Lanjut dulu ya, Mulia. Lalu kepada ahli Nusirwan, Pak Nusirwan, izin Pak, mohon dijelaskan lebih lanjut. Tadi ahli sampaikan ada istilah take or pay dalam konteks kesepakatan perjanjian jual beli. Itu apa sih maksudnya, dan adakah kerugian yang berdampak kepada negara soal take or pay itu? Dan mungkin ahli juga bisa elaborasi dengan situasi surplus energi yang saat ini terjadi khususnya di jaringan Jawa Bali. Dan berikutnya kepada Pak Prof. Marwarar, saya izin manggil Prof aja, Prof, nggak apa-apa ya. Saya teringat ketika 2016 lalu, kebetulan kami juga sebagai penerima kuasa juga di ruangan ini persis, almarhum Prof. Natabaya, mungkin rekan Prof. Marwarar ketika majelis hakim MK periode pertama ya. Normanya persis sama, Prof. Undang-Undang 6 2023 yang memang mengubah 30 2009 itu, dikatakan di pasal 10 itu normanya persis sama, tidak berubah. Usaha ketenaga listrikan untuk kepentingan umum gitu ya, dapat dilakukan secara terintegrasi, kira-kira begitu normanya. Keluarlah muncul istilah pasal tipu-tipu, kalau memang bisa di rewind lagi dari cerita 2016 lalu ya, beliau menyampaikan itu, ini pasal tipu-tipu ya. Nah, saya mau konkretkan dengan situasi yang tadi ahli Nusirwan sampaikan. Dikatakan saat ini kalau merujuk ke amar putusan itu kan sederhananya adalah kontrol negara itu tidak dibenarkan kalau kuasa negara sudah habis dalam konteks unbundling. Nah, saya mau perdalam dalam konteks situasi saat ini. Ali Nusirwan sampaikan berdasarkan statistik PLN yang juga kami baca, saat ini IPP itu 30% memberikan sumbangan energi listrik, gitu ya. Namun agak tercengang juga sih ketika kita baca keterangan pemerintah di halaman 11 itu, per Oktober 2022
39,5% kapasitas terpasang tergantung kepada IPP. Sederhananya adalah ada tren peningkatan ketergantungan negara terhadap IPP. Nah, menurut ahli Prof. Marwarar, dalam konteks putusan MK sebelumnya yang menyatakan kondisional bersyarat itu, apakah dengan semakin tergantungnya negara kepada IPP, itu unbundling memang sudah terjadi? Kalau dulu kan putusan 2016 kan dikatakan bersyarat, istilahnya begitu. Nah, sekarang terkonfirmasi ketergantungan negara terhadap IPP semakin tinggi. Keterangan pemerintah 39% dari 2022 ke 2023. Nah, bagaimana pandangan ahli mengenai ini? Sementara itu yang mulia. Baik, dari pemerintah. Terima kasih yang mulia. Mohon perkenan kami menyampaikan. Yang pertama yang mulia, kami dari pemerintah menyatakan menolak ahli pertama. Ya, Bapak ajukan pertanyaan tidak untuk ahli pertama. Kalau menolak mestinya tidak. Karena pertama yang bersangkutan ateis yang mulia, yang kedua adalah yang bersangkutan ada beberapa hal yang tadi. Ya, Bapak keberatan, oke, kami catat. Sekarang ada pertanyaan tidak. Oh, ada yang mulia, siap. Kalau menolak kan mestinya kami. Ya, jika demikian yang mulia kami izin Bisa ke ahli yang lain. ke ahli yang lain. Ya, Pak Nusirwan Kemudian dan- izin yang mulia, kami juga menyatakan keberatan apa yang disampaikan oleh penerjemah tadi, karena ada beberapa yang kami catat, misalnya di jam 11.00. Ya sudah satu kesatuan kan, Bapak menolak keterangan ahli itu. Baik, Otomatis satu kesatuan dengan penerjemahnya. Terima Bapak kasih. sekarang ada tidak untuk ahli yang lain? ahli yang lain. Baik, Silakan. yang mulia. Pertama, kepada ahli pertama dan ahli yang kedua. Ahli kedua dan ketiga, Pak. Ahli kedua dan ketiga, mohon maaf yang mulia, terima kasih koreksinya. Yang pertama adalah berkaitan dengan bundling dan unbundling. Dalam penyediaan tenaga listrik itu ada 4, yaitu pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik. Dinamika saat ini adalah bukan hanya negara, bukan hanya BUMN saja yang bisa berpartisipasi dalam 4 hal tersebut. Misalnya, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau badan usaha yang dilakukan oleh usaha mikro dan kecil. Mohon tanggapan dari ahli kedua dan ketiga. Apakah BUMD, BUMDes, atau usaha mikro kecil, bahkan ada filantropi yang ingin membantu dalam salah satu dari keempat itu, diperbolehkan atau tidak? Pertanyaan kami yang kedua, mohon perkenan kepada ahli yang kedua dan ahli yang ketiga adalah dinamika saat ini. Solar cell saat ini itu banyak diperjualbelikan bahkan di marketplace atau toko online. Bahkan sudah banyak sekali yang membangun atau membuat hal tersebut. Di sisi lain, tadi juga telah dijelaskan bahwa pembangkit listrik di Indonesia saat ini banyak yang menggunakan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan seperti batu bara. Dunia bahkan dalam putusan
G20 meminta kepada negara-negara untuk mengurangi pembangkit yang menggunakan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan. Pertanyaannya apa, Pak? Pertanyaannya adalah, maaf yang mulia, pertanyaannya adalah jika negara harus membangun atau menggantikan semua pembangkit tersebut, apakah itu harus negara? Apakah tidak diperbolehkan filantropi, BUMD, BUMDes, atau UMK melakukan itu? Pertanyaan saya berikutnya adalah, Indonesia itu luas dari Sabang sampai Merauke. Kita sangat menyadari bahwa ada daerah-daerah tertentu itu yang susah sekali. Pertanyaan saya, apakah jika ada seseorang filantropi ataupun BUMDes yang membangun pembangkit listrik mini sederhana untuk keperluan warga yang tidak terjangkau listrik, itu boleh atau tidak? Pertanyaan kami yang berikutnya adalah, APBN dan keuangan PLN itu pasti terbatas. Kalau ada swasta yang melakukan itu dalam suatu kawasan tertentu dan swasta tersebut tunduk kepada aturan main yang ditetapkan oleh pemerintah dengan harga yang bersaing dan tentunya menghormati konstitusi Indonesia, apakah itu tidak diperbolehkan? Demikian yang mulia. Baik, terima kasih. Dari pihak terkait cukup ya? Baik. Dipersilakan Pak Arif, penerjemah, Pak, silakan menjawab yang dari hakim dulu ya. Dari meja hakim ada pertanyaan, termasuk untuk pihak terkait, keterangannya tadi kalau ada yang direspon. Cukup ya. Baik, Pak Arif, Pak Suni ya, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari pemohon tadi. Ada 3 pertanyaan tadi. Dicatat tidak tadi? Singkat-singkat saja. Thank you for your question. Terima kasih untuk pertanyaannya. I was asked whether to elaborate on some of the terms used in the discussions on energy. Saya tadi diminta untuk mengelaborasi atau menjelaskan istilah-istilah yang digunakan terkait dalam di sektor energi. Here I must seek the advice of the court because these issues are sometimes quite complicated and may take up more time than I'm allowed. So I would like to get some guidance if possible. Saya minta panduan dari Mahkamah Konstitusi karena kalau saya diharuskan menjelaskan istilah-istilah tersebut itu akan memakan banyak waktu. Yang bisa saja secara singkat, nanti tambahannya bisa secara tertulis. Okay, you can just briefly. You can Garis-garis besar saja. Explanations. Yes, okay. And then when more explanations would be needed, then you can do that in writing later on, and also the other. Atau mau disampaikan secara tertulis semua juga tidak apa-apa. Or if you want to present your answer in writing, all of them, that would be also okay. Okay. I'd like to try to answer briefly the questions. Saya akan mencoba untuk menjawab secara singkat pertanyaan-pertanyaan tersebut. I've studied energy policy over the last 40 years. Saya telah mempelajari kebijakan energi dalam kurun waktu 40 tahun terakhir. And there is a strong correlation between the policies being discussed today. Dan ada korelasi yang kuat antara kebijakan yang dibahas pada hari ini. The policy of power purchase agreements conducted with independent power producers. Yaitu kebijakan yang menyangkut power purchase agreement yang
berkaitan dengan independent power producers, alongside the unbundling of public energy companies into generation, transmission, and distribution, seiring dengan unbundling atau fragmentasi dari kegiatan usaha di sektor ketenaga listrikan, are two of the main policies promoted and developed by the World Bank in the 1990s. merupakan dua kebijakan yang dipromosikan dan dikembangkan oleh Bank Dunia pada tahun 1990-an. It was part of a structural adjustment agenda, Ini merupakan bagian dari agenda penyesuaian struktural, which was to drive privatization in many countries of the world, yaitu untuk memperkenalkan atau mendorong privatisasi di banyak negara di dunia, using development aid as a coercive weapon. menggunakan bantuan pembangunan sebagai senjata koersif. They called this model, these components, Mereka menyebut model ini atau komponen ini, they call it the standard model. mereka menyebutnya model standar. In other words, the same policy would apply to all countries if they wanted to receive development finance. Dengan kata lain, kebijakan yang sama akan diberlakukan untuk semua negara apabila mereka bersedia menerima kebijakan tersebut. So these policies do not fall out of the sky, they are part of a package. Jadi kebijakan itu tidak jatuh dari langit, tetapi merupakan bagian dari suatu paket. Which I think brings me to the second question about, are there any IPPs that play a positive role? Yang saya kira membawa pada pertanyaan yang kedua, yang tadi ditanya, yaitu apakah ada IPP yang memberikan dampak positif? I think there are many technology supply companies who have high integrity and play a positive role. Saya kira ada banyak perusahaan yang menyuplai teknologi yang memiliki integritas yang tinggi dan memiliki peran yang positif. If it wasn't for those companies, the world would still be in the dark. Kalau bukan karena perusahaan-perusahaan tersebut, maka dunia masih berada dalam kegelapan. However, Akan tetapi, the old system of public energy, those technologies were purchased in order to produce electricity. sistem yang lama, dalam sistem yang lama, teknologi-teknologi tersebut dihasilkan untuk memproduksi tenaga listrik. The situation with the independent power producers is the purchase of the power, not the technologies to generate the power. Shall I repeat that? Situasi dengan IPP adalah pembelian tenaga listrik, bukan teknologi untuk menghasilkan tenaga listrik tersebut. Therein lies the problem. Disitulah letak permasalahannya. The power purchase agreement extends for 30 years in many cases. PPA atau perjanjian jual beli tenaga listrik itu berlangsung selama 30 tahun dalam banyak hal. It returns high levels of profit for private businesses. Memberikan laba yang sangat tinggi bagi bisnis swasta. Therefore, the arrangements of independent power producers and power purchase agreements are socially regressive. Karena itu pengaturan yang berkaitan dengan PPA adalah bersifat regresif secara sosial. So I can think of no example where they play a positive role in my experience. Dari pengalaman saya tidak dapat berpikir adanya peran positif yang dimainkan oleh IPP. The last question, if I may, Untuk menjawab pertanyaan yang terakhir apabila saya diperkenankan, is on why does the Indonesian government have to engage with a Just Energy Transition Partnership? yaitu mengapa pemerintah Indonesia harus menangani kemitraan transisi energi yang berkeadilan, yang adil? The straight answer is it does not have to do that. Jawaban langsung yang dapat saya berikan adalah bahwa tidak harus seperti pemerintah Indonesia tidak harus melakukan hal tersebut.
Let me just, if I may, talk about how the projects are constructed. Kalau diperkenankan, izinkan saya menjelaskan bagaimana proyek dikonstruksikan. And I mean that in the financial sense. Maksud saya dalam pengertian keuangan. Private project developers must first have a power purchase agreement in their hand. Private project developer pertama-tama harus memiliki perjanjian jual beli tenaga listrik di tangan mereka Before they are able to go to a commercial bank sebelum mereka power project producer tersebut dapat mendatangi bank-bank komersial in order to secure the financing for the project. guna mendapatkan pembiayaan untuk proyek tersebut. The Indonesian government has the option as a sovereign government to go to commercial banks. Pemerintah Indonesia sebagai satu negara yang berdaulat atau pemerintah yang berdaulat memiliki opsi untuk pergi, untuk datang ke bank komersial, To borrow money to finance projects untuk meminjam uang, untuk membiayai proyek at a lower level of interest than the private company. dengan tingkat bunga yang lebih tinggi daripada perusahaan swasta. This is an established fact that public financing is less expensive to produce electricity than private financing. Ini merupakan fakta yang sudah tetap bahwa pembiayaan publik lebih murah daripada pembiayaan swasta. This was the way the world got electricity in the first place. Dan dengan cara demikianlah diadakan listrik untuk pertama kalinya. And Ya, privatization sudah bisa Dan privatisasi telah mencegah hal ini. ya, sudah bisa diambil intisarinya. Cukup. Jadi kalau nanti Pak Arief masih akan ditambahkan bisa secara tertulis. Dari pemerintah tidak mengajukan pertanyaan untuk Pak Suni, jadi langsung ke Pak Nusirwan, baik dari pemohon maupun dari pemerintah. Atau Pak Marwar mau disampaikan? Pak Maru dulu, silakan. Ya, karena ada beberapa pertanyaan yang ditujukan oleh pemohon tadi, terutama tentang kaitan independent power producer itu yang ketergantungan pemerintah katakan disebutkan 39%. Tentu saja apa yang dikatakan penguasaan negara itu kalau bisa kita lihat ketergantungan 30% itu, kalau terjadi misalnya ketidaksepahaman tentang pembayaran yang tertunda, maka bisa terjadi independent power producer tidak mengalirkan listrik, maka apa yang disebutkan blackout itu yang terjadi, contohnya barangkali Pak Nusirwan di Nias berapa bulan itu gelap semua, padahal listrik itu adalah unsur yang esensial bukan hanya untuk kehidupan, bukan hanya termasuk kepada keamanan negara juga. Kalau sudah gelap, ya negaranya sendiri bisa hilang. Saya nggak mengerti kalau misalnya kita melihat dari hanya segi kita ingin mengembangkan privatisasi, itu oke. Sepanjang yang disebutkan tadi itu, bahwa privatisasi yang disebutkan ya badan usaha daerah mikro kecil itu saya kira di luar daripada konteks bicara kita tentang kepentingan besar ini. Tetapi bagaimana kalau soal filantropi tidak, tetapi bagaimana kalau misalnya unbundling itu terjadi seperti kemudian pembangkit saja transmisi saja terpisah. Kalau ada ketidaksepahaman, negara tidak bisa mengendalikan wilayahnya. Saya kira ini sangat bisa dilihat dari kepentingan yang terintegrasi seluruhnya, bahwa privatisasi boleh saja sepanjang dia kalau tunduk, tetapi kontrolnya di mana. Nah, terakhir soal cost ini saya ingin mengatakan ini, tulisan Susan George ini tahun 2007 kita kutip ini. Dia menulis tentang bagaimana apa yang terjadi jika monopoli alamiah yaitu pelayanan publik diswastanisasikan. Susan mengatakan yang terjadi adalah para kapitalis baru cenderung memaksakan harga monopoli pada publik.
Sementara mereka secara berlebihan menguntungkan diri sendiri. Privatisasi tak membawa efisiensi ekonomi atau perbaikan pelayanan bagi konsumen, tetapi hanya memindahkan kekayaan dari dompet rakyat dan menyalurkannya ke tangan swasta. Saya kira ini sudah merupakan empirik atau pelajaran empirik kita di masa lalu, bagaimana ya misi daripada swasta itu adalah keuntungan sebesar-besarnya, dan kalau dia tidak bayar sama dengan yang kita miliki sekarang, token listrik. Kalau Anda tidak bayar putus. Tetapi kalau itu menyangkut keamanan, bagaimana bisa itu terjadi? Menyangkut nyawa manusia di rumah sakit yang tergantung kepada listrik. Semuanya itu merupakan tugas negara dan barangkali secara seimbang harus ditempatkan. Saya kira ini jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Nusirwan. Terima kasih. Berkaitan dengan pertanyaan take or pay, Pak. Jadi dampaknya kepada negara apa gitu. Jadi sekarang ini kita tahu bahwa itu over capacity. Sebetulnya di take or pay itu ada sebetulnya yang diperjualbelikan oleh yang namanya swasta kepada buyer itu ada 4 komponen sebetulnya. Komponen A itu adalah investasi, itu ada di dalamnya itu depresiasi, kemudian juga ada di sana itu interest, dan juga ada margin. Sebetulnya ada 5% dulunya setahu saya. Kemudian di komponen B itu juga, nah di komponen A ada yang namanya depresiasi, ada yang namanya bunga interest di sana, kemudian ada profit margin. Itu tuh ditentukan dan dikopal dengan diikat dengan juga namanya capacity factor. Kemudian dijanjikan lagi dengan yang namanya equivalent availability factor. Di sana itu tuh udah disepakati dalam PPA. Kalau seandainya dalam hal ini udah overcapacity, dia nggak dioperasikan, yang namanya investasi, every investment should give sufficient return. Dia nggak mau dia tanda tangan, Pak. Artinya pemerintah agree dengan statement itu. Jadi udah overcapacity, dia nggak jalankan, Anda nggak ambil, Anda bayar. Jadi itu yang kira-kira yang namanya TOP itu. Jadi udah disepakati dengan kapasitas yang udah dipastikan, yang disepakati kemudian dengan kapasitas faktor yang udah diinikan, karena dia berinvestasi, ada bunga, kemudian juga dijanji profit margin. Kemudian kalau seandainya pembangkit itu tidak dioperasikan, nggak ada masalah, Pak. Komponen B-nya aja yang akan ini. Kenapa? Di komponen B itu adalah di sana itu ada biaya pemeliharaan, biaya administrasi, dan biaya pegawai. Nah, kalau seandainya dalam hal ini tidak dioperasikan oleh katakanlah PLN karena over capacity, ya tolong dong dipertimbangkan pegawai dan administrasinya, kan ini manusia, harus dibayar. Akhirnya apa, Pak? Yang B itu juga dibayar oleh kenyataannya oleh bayar. Kemudian C itu tuh ya boleh pass through karena itu ya betul-betul fuel cost. Itu pass through, itu komponen C, karena itu harganya tergantung daripada fuelnya berapa disepakati. Di sana itu ada yang rupiah per kilogram atau rupiah ininya volumenya. Kemudian ada yang namanya kalorinya yang udah disepakati, kemudian heat rate atau efisiensinya dari. Begitu udah disepakati bersama, dia pass through. Nanti PLN dalam hal ini membayar sesuai dengan kalau dioperasikan. Jadi C itu masih oke, dia nggak operasi nggak apa-apa. A dan B bayar. Kemudian komponen D itu adalah yang namanya air, minyak, kimia, dan pelumas. Itu kecil, peanut, Pak. Mungkin tidak swasta akan mengabaikannya. Tapi A dan B, Pak, kalau dia sudah berinvestasi, kemudian Bapak mengatakan ya udah over capacity, kemudian nggak dioperasikan, bayar itu, itulah namanya take or pay. Dengan sesuai dengan hitung-hitungan yang sudah disepakati. Di PPA itu di appendix G, Pak ya, itu ada jelas sekali bagaimana jual beli itu dilakukan. Oke, itu jawaban pertama, mungkin kepada penanya tadi. Kemudian masalah unbundling, Pak. Sebetulnya yang kita khawatirkan dengan unbundling ini sebetulnya yang kita khawatirkan itu kewenangan negara itu atau pemerintah itu tidak ini lagi. Sekarang yang sebetulnya kalau kita ini, kalau ada tadi dikatakan, wah ini kan diperlukan, ya kan? Apakah diperbolehkan kalau ada orang yang bagus gitu yang mau berinvestasi? Saya katakan, Pak, ya nggak usah jauh-jauh lah, saya disuruh yang namanya ini, saya bantu, sudah itu saya tinggal, Pak, iya kan? Yang namanya bangun PLTS, kemudian setelah itu saya tinggal. Anda pemeliharaannya Anda jaga sendiri. Setelah itu tuh nantinya rakyat itu akan gelap juga ujung-ujungnya. Jadi tidak ada yang namanya itu tuh yang orang memberikan gratis. Nggak tahu ya kalau ada malaikat di Indonesia nih ya yang bisa melakukan begituan ya.
Orang yang maksud saya yang berjual malaikat. Nah, kemudian jika negara harus membangun gitu ya, menggantikan itu. Ya, saya mengatakan kenapa? Ya, sebetulnya negara. Yang masyarakat yang jauh-jauh di perkotaan itu tanggung jawab negara, bukan yang swasta. Kalau ada orang yang namanya berbaik, ya silakan terima Pak. Tapi yang keberadaan negara, begitu tidak lagi dipelihara, negara itu ikut dong. Ini bangsamu ini, kan begitu ya. Kemudian yang off-grid itu Pak, kalau seandainya dilaksanakan oleh orang yang mau berbuat baik, kita terima. Tapi tahu Pak, yang namanya off-grid, Bapak harus melengkapi yang namanya pembangkit itu dengan baterai. Baterai itu sangat mahal, jatuhnya Rp5.000 per kWh nantinya. Itu yang namanya PLTS Pak. Kebetulan saya punya PLTS di kantor ya, itu tinggi sekali. Kalau seandainya itu terjadi ya katakanlah off-grid, modalnya 5.000 per kWh. Kemudian kita jual 1.000. Ada yang mau berinvestasi tadi ya? Nggak ada itu ya. Jadi kalau ada yang dermawan kita terima, kenapa tidak ya? Jadi di pulau-pulau gitu ya, ada yang mau off-grid, kita senang sekali. Nah, APBN keuangan PLN ini terbatas swasta. Ya saya melihat begini Pak, di PLN itu kan komponen A kan nggak pernah diberikan kepada anak perusahaannya atau subholdingnya. IP PJB tidak pernah menerima yang A. Tidak pernah dia berkembang. Kemudian ROE dari PLN dibatasi 2,5%. Investasi yang bagaimana? PLN apakah tidak punya uang untuk membangun? Memang tidak punya. Tapi siapa Menteri Keuangan yang punya kewenangan itu? Jadi itu tidak. Jadi artinya saya jawab, sebetulnya memang dalam hal ini PLN tidak punya apa-apa. Tapi keberdayaannya pemerintah harusnya. Negara ini super kaya loh Pak, Bapak tanya apa aja ada di Indonesia ini. Dan itu harusnya rakyat itu bisa disejahterakan dengan kekayaan yang ada. Itu aja yang saya jawab, mudah-mudahan bisa membantu Pak. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih. Pak Helen nggak usah. Ya, kalau nggak sepakat nanti dibawa ke kesimpulan. Atau direspon dengan ahli Bapak atau saksi Bapak berikutnya nanti. Kalau mau mempersamakan persepsi untuk dipaksakan, jelas tidak mungkin. Baik, dari pemohon masih ada saksi? Setelah ahli ini kami akan menghadirkan saksi yang mulia. Berapa orang? 2 yang mulia. 2 ya. Kalau dari Presiden mau mengajukan ahli? Izin yang mulia, masalah jumlah memang kami belum Iya, tapi ada ya. Pasti Pak, ya? ada. Bisa nanti dihadirkan 2 dulu Pak. Siap, yang mulia. Karena masih akan diperiksa saksi dari pemohon 2 juga. Jadi masih waktunya masih relatif nyaman. Terus baik saksi maupun ahli jika ada keterangan supaya dipersiapkan dan diserahkan ke panitraan paling lambat 2 hari kerja sebelum sidang. Dan sekiranya saksi ataupun ahli itu tidak hadir di persidangan akan menggunakan sidang online supaya mempersiapkan juru sumpah sendiri dan kitab suci sendiri. Kemudian sidang akan dibuka kembali nanti hari Kamis 1 Februari 2024 pukul 10.30. Agendanya adalah mendengarkan ahli pemohon 2 orang, saksi pemohon 2 orang dan ahli pihak pemerintah 2 orang. Pemberitahuan pada sidang tersebut kami tidak perlu panggil lagi karena ini sudah merupakan pemberitahuan resmi. Kepada Pak Arif disampaikan kepada Pak ahli, terima kasih Pak, dan kepada Bapak Dr. Mahru dan Pak Nusirwan juga kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan mahkamah bisa mempertimbangkan sebagai hal yang bermanfaat untuk memutus perkara nanti. Cukup ya? Cukup semua? Dengan demikian, cukup ya Prof? Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.
Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 untuk perkara nomor 39 garis miring PUU garis datar 21 Romawi garis miring 2023 telah selesai. Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 pada pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sidang berikutnya akan dilaksanakan pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat untuk perkara nomor 35 garis miring PUU garis datar 21 Romawi garis miring 2023. Terima kasih, selamat siang.